Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan suatu malam ketika dirimu terjaga tanpa alasan, pikiran berhenti berisik, dan batinmu tiba-tiba seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Seolah ada cahaya yang tidak datang dari lampu, tapi dari ruang paling sunyi dalam dirimu. Kau merasakan ketenangan yang tidak pernah kau pelajari, dan ketakutan yang tidak pernah kau pahami. Saat itu kau mulai bertanya, apakah selama ini aku hidup dengan mata tertutup? Ada tabir yang menyelubungi manusia, tabir yang membuat hati keras meski mulut menyebut nama Tuhan, tabir yang membuat kita mencari kebahagiaan seperti orang menggenggam air. Namun malam itu kau merasa tirai itu retak, bukan karena ibadah yang panjang, bukan karena ilmu yang megah, tetapi karena Allah memilihmu untuk merasakan secercah cahayanya. Dan dari semua misteri kehidupan, pertanyaan terbesar pun muncul. Apa yang terjadi ketika hijab mulai terbuka dan cahaya memenuhi batin? Bab 1. Bisikan pertama dalam sunyi. Ada satu masa dalam hidup seorang hamba di mana dunia yang begitu riuh tiba-tiba terasa kehilangan gema. Bukan karena ia meredup, tetapi karena hati mulai menemukan caranya sendiri untuk mendengar. Suara kendaraan, ambisi, dan percakapan manusia yang dulu terasa seperti kewajiban untuk diikuti, pelan-pelan berubah menjadi sekadar latar, dan di bawah lapisan itu muncul suara halus yang berbeda. Suara kesadaran. Ia tidak memerintah, tidak menuntut, tidak memaksa untuk dibuktikan. Ia hanya hadir sebagai getaran lembut yang menanyakan satu hal sederhana, namun mengguncang. Apa yang sebenarnya engkau cari? Dan seseorang yang cukup berani untuk tidak menepisnya akan merasakan bahwa pertanyaan itu bukan datang dari kepala, melainkan dari kedalaman batin yang selama ini tertutup oleh rutinitas. Ketika seseorang berani diam, bukan hanya diam tubuh, tetapi diam pikiran, maka sesuatu yang seperti pintu kecil mulai terasa di dalam diri. Pintu yang tidak terbuat dari kayu atau kata-kata, tetapi dari rasa rindu. Rindu kepada ketenangan yang belum pernah benar-benar disentuh, rindu kepada kejelasan yang tidak ditemukan dalam buku, rindu kepada kedekatan yang tidak tercapai melalui prestasi. Dalam momen itu, manusia menyadari bahwa selama ini ia sering berlari, mengejar banyak hal, padahal yang paling dicari bukan benda, bukan kehormatan, bukan perhatian, melainkan kembali. Kembali kepada rasa aman yang tidak tergoyahkan. Kembali kepada Tuhan tanpa formalitas. Namun perjalanan menuju kembali itu tidak pernah dimulai dengan langkah kaki. Ia dimulai dengan keberanian untuk mengakui bahwa batin sering dibiarkan kelaparan. Kita memberi makan pikiran dengan informasi, memberi makan tubuh dengan makanan, tetapi jarang memberi makan jiwa dengan keheningan. Padahal jiwa tidak lapar akan pujian orang lain. Ia lapar akan sentuhan ilahi, dan sentuhan itu hanya terasa oleh hati yang berhenti memamerkan kekuatan, palsu cepat marah, mudah tersinggung, haus pengakuan, segalanya mereda ketika hati menemukan air tenangnya sendiri. Disinilah seseorang mulai memahami makna hijab. Hijab bukan sekadar tirai antara hamba dan Tuhannya. Hijab bisa berupa kesombongan halus yang terselip dalam amal, bisa berupa kemelekatan pada identitas, bisa berupa ketakutan kehilangan image, bisa berupa keyakinan bahwa diri bisa berdiri sendiri. Dan ketika hijab-hijab halus itu disadari, walau belum tercabut, minimal ia tidak lagi bersembunyi. Kesadaran itu sendiri sudah merupakan cahaya. Cahaya yang belum menyilaukan, namun cukup untuk menunjukkan arah. Dan mungkin, pada akhirnya, bisikan pertama dalam sunyi bukan meminta manusia menjadi luar biasa, bukan meminta manusia menjadi suci, bukan meminta manusia menjadi berbeda. Bisikan itu hanya mengajak kita bersandar, perlahan, tanpa tergesa, dan menerima bahwa batin butuh disentuh dengan kelembutan yang tidak berasal dari dunia. Jika seseorang mampu mendengarkan bisikan itu, meski hanya sekejap, maka sesungguhnya perjalanan menuju terbukanya hijab sudah dimulai, bukan dengan takjub, tetapi dengan tenang. Bab 2. Nafas yang membuka pintu. Ada rahasia yang jarang dipahami manusia karena terlalu sederhana, bahwa keluar masuknya nafas
Sesuatu yang tampak biasa dan otomatis, sebenarnya adalah penghubung antara yang fana dengan yang maha menghidupkan. Setiap tarikan tidak pernah kita ciptakan, setiap hembusan tidak pernah kita jamin, namun keduanya mengalir tanpa meminta izin, seolah Tuhan sedang menunjukkan bahwa hidup ini tidak pernah berada sepenuhnya dalam genggaman kita. Ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa ia hidup karena izin yang terus diperbarui setiap detik, maka muncul rasa tunduk yang bukan dipaksakan, melainkan tumbuh dari kesadaran. Aku bergantung sepenuhnya, aku tidak pernah mandiri. Jika seseorang mau duduk tenang beberapa saat dan mengamati nafas tanpa mengintervensi, hanya menjadi saksi atas tarikan lembut dan keluarnya udara hangat, maka ia akan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari ribuan pikiran yang selama ini berseliweran. Ia akan merasakan bahwa hadir dalam satu hela nafas saja sudah cukup untuk meredakan kepanikan terhadap masa depan dan cukup untuk meruntuhkan penyesalan terhadap masa lalu. Karena nafas tidak pernah bergerak ke belakang atau ke depan, ia hanya ada sekarang. Dan siapapun yang mampu hadir dalam sekarang, walau hanya 7 detik, akan paham bahwa separuh penderitaan hidup berasal dari keengganan kita untuk berada di momen ini. Dalam keutuhan momen itu, seseorang mulai menyadari bahwa nafas adalah pelajaran tawakal yang tidak memakai lisan. Tidak ada pamer dalam nafas, tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak ada ego yang menyisipkan citra. Nafas tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya melakukan tugasnya dengan setia, memberi hidup di saat kita lemah, memberi keseimbangan di saat pikiran bising. Maka orang yang mendekat kepada hakikat melalui nafas akan belajar untuk menata batinnya seperti ia menata ritme nafas. Tidak tergesa, tidak memaksa, tidak menahan. Dan disinilah pintu itu mulai terlihat. Ketika tubuh dan hati sama-sama rileks, seseorang merasakan kehadiran halus yang tidak bisa dijelaskan. Bukan suara, bukan bayangan, tetapi sebuah keteduhan yang bersumber bukan dari diri sendiri. Tiba-tiba pikiran yang selama ini selalu ingin mengontrol menjadi lunak, ambisi menjadi jinak, kekhawatiran kehilangan orang, harta, reputasi, semua memudar perlahan. Ini bukan karena masalah hilang, tetapi karena batin menemukan pusat ketenangan di luar logika. Pada titik ini, seseorang mulai curiga bahwa mungkin yang disebut cahaya bukanlah visual, melainkan kejernihan. Dan jika kejernihan itu terus dijaga, tanpa tergesa mengklaim kesucian atau kemajuan, tanpa memamerkan bahwa ia sedang spiritual, maka nafas menjadi jalan untuk membuka hijab pertama, hijab kepanikan. Ketika hamba berhenti panik, ia belajar melihat hidup apa adanya. Dan siapapun yang bisa melihat apa adanya, bukan lewat ketakutan, bukan lewat nafsu, bukan lewat ambisi, maka sesungguhnya ia sudah mulai memasuki gerbang makrifatnya. Mengetahui bahwa Tuhan lebih dekat daripada jarak antara satu helaan dan satu hembusan. Bab 3. Keheningan di balik suara ego. Ada suara dalam diri manusia yang selalu ingin tampil sebagai pusat dari segala hal. Suara yang berbicara sebelum hati sempat merenung. Suara yang menuntut pengakuan sebelum akal menilai. Suara yang ingin menang bahkan ketika kebenaran tidak memihak kepadanya. Itulah ego, mekanisme kuno dalam diri yang merasa harus terus mempertahankan identitas, membela nama baik, menjaga citra, dan menolak kelemahan. Selama puluhan tahun kita menganggap suara itu sebagai aku, padahal ia hanyalah bayangan yang terbentuk dari ketakutan. Takut tidak diakui, takut tidak dihargai, takut tidak dianggap penting. Dan ketika ketakutan menjadi dalil hidup, maka manusia hanya sibuk menambal dirinya, tanpa pernah benar-benar menyentuh jiwanya. Jika seseorang mau jujur, ia akan merasakan bahwa ego tidak pernah benar-benar puas. Ia ingin dipuji hari ini, dan esok ingin lebih. Ia ingin diperhatikan sekarang, dan nanti ingin diletakkan lebih tinggi. Ego adalah rumah tanpa pintu keluar. Semakin kita turuti, semakin kita kehilangan arah. Dan jika seorang hamba mau diam beberapa saat untuk menyaksikan ego bekerja, ia akan melihat betapa lucunya mekanisme itu. Seketika marah jika tersinggung, seketika sombong jika dipuji, seketika cemas jika tidak menjadi pusat. Dengan menyaksikan itu tanpa menghakimi, seseorang mulai menemukan jarak antara aku sejati
dan aku palsu. Disitulah hening mulai mengalir. Dalam keheningan itu perlahan muncul kesadaran baru, bahwa kita tidak harus menjawab semua komentar dunia, kita tidak perlu menanggapi setiap provokasi pikiran, kita tidak perlu bereaksi atas segala hal yang melintas. Hati yang sehat akan memilih mana yang layak didengar, dan mana yang hanya sekadar rio. Dan pelajaran tertinggi adalah ketika kita sanggup menahan dorongan untuk membuktikan diri. Karena dorongan itulah yang sering mengurung seseorang dalam kompetisi sosial yang tidak berkesudahan. Di hadapan Tuhan, tidak ada yang perlu dibuktikan, sebab Dia sudah tahu sejauh mana retak dan rapuhnya kita. Ketika ego mulai terlihat sebagai aktor panggung, bukan sebagai penguasa batin, lahirlah rasa teduh. Kita tidak merasa perlu benar di hadapan manusia, tidak merasa perlu tampil sempurna, tidak merasa perlu menang dalam setiap percakapan. Kita hanya ingin jujur. Dan kejujuran itu bukan berarti berkata lantang tentang apa yang kita yakini. Kejujuran berarti berani mengakui keterbatasan diri, menerima bahwa kita sedang belajar, menerima bahwa kita banyak salah, menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup harus sesuai keinginan. Saat keterbatasan diterima, keangkuhan tak lagi punya ruang. Pada titik inilah hijab mulai menipis, bukan karena manusia menemukan ilmu baru, tetapi karena ia berhenti tertipu oleh citranya sendiri. Ego yang tenang membuat jalan bagi cahaya untuk memasuki celah batin yang lama tertutup. Ia bukan cahaya untuk menyombongkan diri, bukan cahaya untuk mengklaim derajat, tetapi cahaya yang membuat kita merendah dengan lapang. Dan siapapun yang telah belajar merendah dengan lapang akan memahami satu pelajaran rahasia, bahwa semakin seorang hamba kehilangan kebutuhan untuk dinilai, semakin ia mendekati kejujuran rohani. Dan semakin ia jujur, semakin Tuhan membuka pintu baginya. Bab 4. Menyambut cahaya dalam gulita. Ada masa ketika seorang hamba harus terlebih dahulu melewati gelapnya batin sebelum ia layak disentuh oleh cahaya. Bukan karena Tuhan menjauh, tetapi karena hati belum memiliki ruang untuk menerima apa yang halus. Kegelapan itu terasa sebagai kebingungan, kemacetan pikiran, kehilangan arah, dan terkadang sebagai rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Banyak yang mengira itu adalah keterpurukan, padahal ia hanyalah proses penataan kembali. Kehancuran atas ilusi agar kebenaran memiliki tempat untuk menancap. Gelap bukan hukuman, gelap adalah laboratorium ruhani tempat manusia diuji. Apakah ia tetap mencari Tuhan ketika tidak ada yang bisa diminta selain kesadaran? Ketika seorang hamba bertahan dalam gelap tanpa melarikan diri, ia mulai menyadari bahwa gulita memiliki suara yang berbeda. Ia bukan teriakan, bukan bias, bukan gemuruh. Ia adalah keheningan yang menggugurkan ambisi-ambisi palsu. Dan dalam keheningan itu muncullah cahaya pertama, bukan sebagai penglihatan, tetapi sebagai keberanian. Keberanian untuk tidak menolak kesendirian, keberanian untuk tidak lagi meminta pembuktian, keberanian untuk menerima bahwa fragilitas adalah bagian dari perjalanan. Cahaya itu mengajarkan bahwa seorang pencari yang jujur tidak takut jatuh, karena ia tahu bahwa jatuh adalah bagian dari cara Tuhan mematahkan keangkuhan. Perlahan hamba itu melihat bahwa yang disebut cahaya batin bukanlah sesuatu yang spektakuler. Ia tidak datang dalam bentuk aura yang berpendar, tidak muncul sebagai karamah, tidak menampakkan kegaiban. Cahaya batin adalah kejernihan dalam memilih reaksi, memilih diam daripada membalas, memilih tenang daripada curiga, memilih menerima daripada menggugat takdir. Cahaya adalah kemampuan untuk menahan diri agar tidak menyakiti, kemampuan untuk menolak keinginan menjadi pusat perhatian. Dan ketika kemampuan itu berkembang, hijab menipis secara alami, bukan karena seseorang memaksa terbukanya pintu gaib, tetapi karena ia menata moral dan akhlaknya, sehingga Tuhan ridha menitipkan rasa. Dalam gulita yang tadinya menakutkan, seseorang tiba-tiba merasakan kelembutan yang membentang. Ia merasa ditopang tanpa tahu oleh apa, ia merasa dipeluk tanpa tahu oleh siapa. Keadaan itu bukan delusi, melainkan reaksi hati ketika beban dunia tidak lagi memagut. Ia tidak merasakan ekstase berlebihan, tetapi ia merasakan cukup. Cukup dengan apa adanya, cukup dengan detik ini, cukup dengan Tuhan sebagai sandaran.
Dari titik inilah seseorang mulai mengerti bahwa kebenaran bukan tentang informasi, melainkan tentang hubungan. Hubungan antara kelemahan diri dan kekuatan ilahi. Dan ketika cahaya itu menetap, walau sekejap, seorang hamba akan paham bahwa perjalanan ini tidak memerlukan tepuk tangan manusia. Ia tidak butuh dipuji sebagai orang yang mendalam, tidak butuh dikagumi sebagai ahli makrifat. Ia hanya perlu menjaga agar hati tetap halus, sebab hijab akan kembali menebal ketika hati keras, sombong, merasa istimewa, atau mengklaim pencapaian ruhani. Maka pelajaran dari gulita adalah ini: cahaya tidak datang untuk membanggakan diri, tetapi untuk melembutkan. Setelah hati lembut, pintu berikutnya terbuka. Bukan ke arah dunia, melainkan ke arah Tuhan. Bab 5. Doa yang tidak lagi meminta. Ada fase dalam perjalanan seorang hamba ketika doa berhenti menjadi daftar permintaan, berhenti menjadi strategi untuk memanipulasi keadaan dunia, dan mulai berubah menjadi percakapan intim antara batin yang rapuh dan Tuhan yang maha lembut. Di fase awal, doa selalu dipenuhi target, meminta agar semua kesusahan dicabut, meminta agar semua lawan dijauhkan, meminta agar nasib diarahkan sesuai keinginan. Namun perlahan seorang pencari menyadari bahwa terlalu banyak meminta seringkali justru mempertebal hijab, karena ia menempatkan Tuhan sebagai pelayan ambisi, bukan sebagai sumber ketenangan. Di titik ini, doa tidak mati, doa berubah menjadi pulang. Seseorang yang sudah melewati banyak benturan hidup mulai memahami bahwa sebagian besar permintaan kita muncul dari rasa takut. Takut miskin, takut sendiri, takut gagal, takut tidak dihormati. Dan selagi ketakutan menjadi pusat doa, batin akan tetap bergetar gelisah. Tetapi ketika seorang hamba merelakan semua kemungkinan, ditinggikan atau direndahkan, diberi atau dicabut, disukai atau disalahpahami, maka yang tersisa hanyalah ketulusan untuk menyambut apapun yang dikehendaki Tuhan. Doa menjadi latihan merilekskan genggaman, bukan memperketatnya. Dari titik itu, seorang hamba akan memahami bahwa banyak doa yang tidak dikabulkan bukan karena Tuhan mengabaikan, tetapi karena jiwa belum siap menerima. Ada permohonan yang jika diberikan terlalu cepat justru merusak. Ada rezeki yang jika dibukakan sebelum waktunya membuat hati membatu. Ada pertemuan yang jika dipaksakan akan mencabut pelajaran penting tentang kesabaran. Maka seorang hamba yang matang tidak lagi menilai kebaikan dari terkabulnya doa, melainkan dari kejernihan iman, bahwa Allah selalu memberi, bahkan saat tampak seperti menahan. Perlahan doa menjadi hening. Hamba itu tidak lagi banyak bicara dalam sujudnya, tidak lagi bersilat kata dengan bahasa panjang. Ia diam, namun hatinya penuh. Ia tidak merasa perlu memaksa Tuhan memberi alasan, karena ia sudah merasakan kelembutan dalam cara Tuhan mendidik. Hening dalam sujud bukan kekosongan. Hening adalah pengakuan bahwa manusia terlalu kecil untuk mengatur rencana. Dan dalam hening itu, lahirlah bentuk ibadah tertinggi, menerima. Menerima tanpa drama, menerima tanpa menggugat, menerima tanpa memprotes jalan hidup. Dan inilah rahasia, ketika doa berhenti meminta, hati justru dibukakan. Ketika hamba berhenti mengarahkan Tuhan, ia akan diarahkan. Ketika ia berhenti memegang kendali, ia akan dikendalikan oleh kebijaksanaan. Dan ketika ia hanya mengucapkan satu kalimat dalam batinnya, "Ya Allah, jadikan aku ridha padamu," maka hijab pun menipis. Sebab ridha adalah kunci yang tidak mencolok, namun ia membuka pintu paling besar, pintu kedekatan. Di sanalah seorang hamba berhenti menjadi pengemis yang cemas dan berubah menjadi kekasih yang tenang. Bab 6. Keheningan yang mengajari arti cinta. Keheningan tidak pernah sekadar diam. Di dalamnya ada ruang di mana cinta Tuhan perlahan menyatakan dirinya. Ketika seorang hamba berhenti mengejar banyak hal dan mulai mendengar bisikan batin, ia menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh. Kita saja yang terlalu bising oleh ambisi dan kecemasan. Cinta ilahi bukan api yang mendidih. Ia adalah cahaya yang datang perlahan, menyentuh hati yang letih, dan menenangkan dada yang gelisah. Pada saat itulah seorang hamba menyadari bahwa yang paling dibutuhkannya bukan jawaban, melainkan pelukan spiritual yang tidak terlihat namun nyata terasa.
Dalam suasana hati yang tenang, cinta menjadi guru. Ia mengajarkan bahwa segala perselisihan muncul dari rasa kurang, segala kecemburuan lahir dari ketidakpastian, dan segala kemarahan adalah isyarat bahwa hati belum mengenal kepastian tertinggi. Cinta Tuhan memadamkan itu semua, bukan dengan hujah tetapi dengan kelembutan. Bagai udara yang tak terlihat namun menyelamatkan setiap napas, cinta itu menyembuhkan bagian diri yang pernah terluka oleh dunia, bahkan yang tidak pernah kita ungkap kepada siapapun. Seorang hamba yang telah disentuh cinta ilahi akan memandang manusia dengan welas, bukan lagi dengan tujuan menilai. Ia memahami bahwa setiap jiwa sedang berjuang, setiap hati pernah patah, dan setiap langkah manusia adalah ikhtiar menuju cahaya, walaupun jalannya tersesat atau goyah. Inilah mengapa para arif selalu berkata, jangan hakimi, cukup doakan. Jangan benci, cukup pahami. Jangan rendahkan, cukup sadari bahwa engkau pun pernah jatuh. Cinta menjadikan seorang hamba lebih lembut daripada air, namun lebih kuat daripada gunung. Di tingkat kedalaman tertentu, cinta melahirkan ketundukan yang indah. Bukan tunduk karena takut, tetapi tunduk karena rindu. Hamba itu tidak lagi menganggap ibadah sebagai beban, melainkan sebagai percakapan paling intim dalam hidupnya. Ia tidak lagi sibuk menunggu hasil, sebab hatinya telah dipenuhi oleh rasa cukup. Ketika cinta telah memahkotai batin, seorang hamba berhenti meminta dunia membenarkannya. Ia hanya ingin Allah menerimanya. Pada akhirnya, cinta ilahi mengantar manusia pada satu kesimpulan sederhana, namun agung, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yang pergi hanyalah perhatian kita, yang hilang hanyalah fokus kita, dan yang pudar hanyalah kesadaran kita. Maka seorang pecinta ilahi hidup dengan satu doa, ya Allah, jangan biarkan aku berpaling lagi. Dan dari doa itulah perjalanan menuju BAB berikutnya dimulai, perjalanan untuk memurnikan hati, agar hanya Yang Esa yang bersemayam di dalamnya. Bab 7. Memurnikan hati dari bayang-bayang dunia. Setiap hati membawa bekas jejak dunia, ambisi yang tak selesai, kesedihan yang membekas, kenangan yang tak ingin dilepas, dan luka yang dipelihara tanpa sadar. Memurnikan hati bukan berarti membuang kehidupan, melainkan meletakkannya pada tempat yang tepat, di hadapan Allah, bukan di atas Allah. Selama dunia duduk di singgasana batin, kita akan terus menagih kepastian dari sesuatu yang fana. Namun ketika dunia kembali menjadi titipan, hati pun menemukan kejernihan yang pernah hilang. Seorang arif berkata, yang paling berat bukan meninggalkan dunia, tetapi berhenti menjadikannya Tuhan kecil dalam pikiranmu. Pembersihan batin dimulai dengan kejujuran pada diri sendiri. Setiap hamba harus berani melihat apa yang membuat jiwanya gelap. Mungkin kesombongan yang halus, mungkin rasa ingin dipuji, mungkin luka yang diperam menjadi dendam, mungkin kecemasan yang didekap hingga menyesakkan. Allah tidak meminta kita suci dalam sekejap. Allah meminta kita sadar dan kembali. Kesadaran adalah air wudhu bagi kalbu, sementara kembalinya seorang hamba adalah salat yang tidak terlihat oleh manusia, namun disaksikan oleh langit. Dalam proses pemurnian itu, Allah sering menguji melalui kehilangan, sebab manusia jarang mau lepas sebelum dipaksa. Apa yang kita sebut takdir pahit kadang hanyalah tangan lembut yang mengangkat beban dari dada kita, agar kita belajar hidup tanpa bergantung pada selainnya. Kehilangan bukan hukuman, itu pengembalian kepemilikan. Apa yang pergi adalah miliknya, dan apa yang tersisa adalah ruang untuk cahaya baru. Jika hati masih terguncang, biarkan ia menangis, karena air mata adalah hujan yang menyuburkan ladang jiwa. Namun pemurnian yang paling dalam bukan melalui peristiwa, tetapi melalui diam. Ketika seorang hamba mengurangi reaksi, mengurangi keluhan, mengurangi keinginan untuk dimengerti, batin mulai belajar menghadap Allah tanpa meminta tepuk tangan. Diam adalah ruang di mana jiwa berhenti dipantulkan oleh ego, lalu terbaca apa adanya. Dalam diam, kita bertemu diri yang telanjang dari pencitraan, dan di sana biasanya kita menemukan bahwa yang membuat lelah bukan dunia, tetapi diri yang terlalu ingin diakui. Pada akhirnya, hati yang jernih adalah hati yang siap diisi. Allah tidak menumpahkan anggur cintanya pada bejana yang penuh amarah dan keluh. Dia membersihkan dulu, mengosongkan dulu,
menidurkan ego dulu, baru menghidupkan cahaya. Dan ketika cahaya itu hadir, dunia tetap ada, tetapi tidak lagi mengikat. Kehidupan tetap berjalan, tetapi tidak lagi mengaburkan. Seorang hamba melihat dunia, namun hatinya hanya menyembah yang menciptakannya. Dari sinilah perjalanan menuju penyerahan total akan dibuka dalam bab berikutnya. Bab 8, penyerahan total, ketika kehendak pribadi meleleh. Penyerahan bukanlah kekalahan sebagaimana manusia memahaminya. Penyerahan adalah kebijaksanaan yang telah matang, kehendak pribadi berhenti menggertakkan gigi di depan takdir, dan jiwa tidak lagi memaksa langit tunduk pada keinginannya. Aku pasrah, yang keluar dari mulut belum tentu pasrah, yang keluar dari batin. Karena banyak orang mengucapkan pasrah sebagai kalimat pelarian, bukan pengakuan kedewasaan. Penyerahan sejati dimulai ketika hati berhenti menjadi arsitek bagi jalan hidupnya sendiri dan mulai menjadi peziarah yang mengikuti peta Allah. Disinilah rasa sakit menemukan tempatnya dan misteri hidup menjadi guru yang tidak lagi kita lawan. Seorang hamba tidak masuk ke wilayah penyerahan tanpa perjuangan batin. Nafsu adalah penguasa kecil yang ingin memutuskan segalanya. Siapa yang harus mencintai kita, apa yang harus kita dapatkan, bagaimana dunia memperlakukan kita. Ketika Allah menahan sesuatu, nafsu berontak, seolah penundaan adalah ketidakadilan. Namun jiwa yang matang tahu bahwa penundaan adalah kurikulum langit. Bahkan doa yang belum terjawab adalah tamparan lembut agar kita belajar mengurangi ketergantungan pada hasil dan menambah keyakinan pada pemilik hasil. Disinilah manusia sadar, penyerahan bukan tentang kehilangan daya, tetapi menemukan daya di bawah kehendak yang maha berkehendak. Lihatlah bagaimana para nabi diajarkan menyerah dengan cara yang menyakitkan bagi penilaian manusia. Ibrahim diminta menyembelih yang paling dicintai, Yusuf dibuang ke sumur dan penjara, Musa berhadapan dengan tirani yang mustahil dikalahkan. Semua kisah ini bukan drama sejarah, tetapi cetak biru spiritual bagi manusia akhir zaman. Allah ingin menunjukkan bahwa seorang hamba mencapai puncaknya ketika ia berhenti merancang kemenangan dan hanya menjaga ketaatan. Kemenangan tidak pernah disebut sebagai tugas manusia. Yang diperintahkan hanyalah berikhtiar, sementara hasilnya adalah rahasia. Dalam penyerahan total, seseorang tidak lagi mencintai doa karena hasilnya. Ia mencintai doa karena ia berbicara dengan Allah. Ia tidak lagi sibuk memastikan cerita hidupnya berakhir indah. Ia hanya ingin Allah tetap bersama hingga cerita itu selesai. Nafsu menyukai kontrol, tetapi jiwa menyukai penyandaran. Maka lahirlah keajaiban batin, seorang hamba berjalan tanpa gugup, menunggu tanpa gelisah, dan menerima tanpa tenggelam. Ia tidak kehilangan arah meski tidak tahu rencana, karena ketidaktahuan ini sendiri adalah bentuk penjagaan. Pada akhirnya, penyerahan total bukan tentang duduk pasif, bukan juga tentang berhenti bermimpi. Penyerahan total adalah melelehnya kepemilikan palsu. Kita melakukan yang terbaik, lalu berhenti menganggap diri sebagai pemilik hasil. Kita merencanakan, namun tidak memaksakan. Kita berlari, namun tidak mabuk terhadap tujuan. Kita jatuh, namun tidak menyesali medan. Dan ketika hamba mencapai fase ini, hijab yang menutup cahaya bukan lagi tembok, ia hanya kabut. Dalam bab selanjutnya, kabut itu akan ditembus oleh zikir yang tidak berpihak kepada lidah, melainkan kepada keberadaan seluruh diri. Bab 9, zikir yang meluruhkan ego, ketika namanya menjadi nafas. Zikir bukan sekadar gerakan lidah atau repetisi suara. Zikir adalah kembalinya seluruh eksistensi menuju sumbernya. Banyak orang mengira zikir adalah ritual tambahan. Padahal bagi para arif, zikir adalah oksigen ruhani yang menjaga jiwa agar tidak mati tersedak dunia. Ada zikir yang berangkat dari suara, namun belum menyentuh hati. Ada zikir yang lahir dari ingatan, namun belum menembus kesadaran. Zikir sejati dimulai ketika yang mengucap tidak lagi mulutmu, tetapi batinmu. Tidak lagi engkau menyebut nama Allah, tetapi Allah yang memanggilmu melalui namanya. Pada titik ini, ego mulai panik, karena ia sadar tahtanya mulai runtuh oleh sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ego selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ia ingin dihormati, dibenarkan,
dianggap paling tahu, paling menderita, paling berhak atas simpati. Zikir meruntuhkan semua panggung itu. Ketika seorang hamba tenggelam dalam nama Allah, ia tidak lagi sibuk menjelaskan siapa dirinya, apa kontribusinya, atau seberapa penting ia di mata manusia. Ia lenyap dari panggung opini dan kembali menjadi hamba yang tak memerlukan sorotan. Karena semakin seseorang berzikir, semakin ia sadar bahwa semua pencapaian hanyalah pinjaman, semua kemampuan hanyalah titipan, dan semua kisah hidup hanyalah amanah yang pada akhirnya harus dikembalikan. Ada rahasia yang jarang dipahami manusia. Zikir bukan hanya memanggil Allah, tetapi memanggil dirimu yang sejati. Selama hati dipenuhi identitas palsu, jabatan, status sosial, penderitaan yang dibangga-banggakan, maka zikir akan terasa hambar. Tetapi ketika namanya jatuh ke relung yang kosong, ia berubah menjadi cermin. Melalui zikir, engkau melihat keserakahanmu tanpa menghakimi, melihat kelemahanmu tanpa membenci, melihat ketidaksempurnaanmu tanpa putus asa. Sebab zikir bukan tentang menjadi suci secara sempurna. Zikir adalah menyinari gelap tanpa takut melihat bayangannya. Para kekasih Allah tidak memperbanyak zikir karena mengejar pahala. Mereka memperbanyak zikir karena ketagihan pulang. Semakin sering ruh meneguk namanya, semakin sulit ia merasa nyaman di dalam kesibukan dunia yang tidak pernah mengenal makna. Inilah sebab mengapa seseorang yang telah terbuka hatinya sering terlihat tenang di tengah hiruk-pikuk. Bukan karena ia tidak punya masalah, tetapi karena masalah telah kehilangan kemampuan untuk merampok kesadarannya. Nafasnya menjadi tasbih, langkahnya menjadi tahlil, diamnya menjadi tahmid. Tanpa suara pun ia sedang menyebut yang satu. Pada akhirnya, zikir akan meluruhkan hijab bukan dengan kekuatan keras, tetapi dengan kelembutan yang konsisten. Tidak ada tembok yang mampu menahan tetes air yang terus-menerus jatuh. Demikian pula tidak ada ego yang mampu bertahan terhadap zikir yang terus menyapa. Ketika nama Allah menjadi rumah bagi pikiran, menjadi pakaian bagi batin, menjadi musik bagi keheningan, maka seorang hamba akan menemukan bahwa ia tidak pernah sendirian. Ia dijaga, dipanggil, dan diarahkan. Dan dalam bab terakhir nanti, kita akan memasuki fase di mana cahaya tidak hanya memenuhi batin, tetapi menerobos keluar, menjadi saksi bagi kehadirannya pada kehidupan yang kita jalani. Bab 10, ketika cahaya tidak lagi disimpan, menjadi saksi di jalan manusia. Cahaya yang memenuhi batin bukan hadiah untuk disembunyikan, bukan pula mahkota untuk dibanggakan. Cahaya adalah amanah. Ia datang agar engkau menuntun, bukan membesar diri. Ketika seseorang mencapai kejernihan hati, melewati luka, menggenggam sabar, meruntuhkan ego, merawat zikir, Allah tidak memberinya kemuliaan untuk dinikmati sendiri. Cahaya itu harus mengalir. Bila tidak, ia berubah menjadi kesombongan spiritual, dan hijab yang dahulu terbuka akan kembali menutup. Karena puncak kemarifatan bukan pada rasa aku telah mencapai, tetapi pada hilangnya rasa memiliki pencapaian itu. Cahaya hanya menetap pada jiwa yang tidak mengklaimnya. Menjadi saksi di jalan manusia tidak berarti engkau menjadi hakim. Cahaya bukan untuk mengukur siapa yang rendah, siapa yang tinggi. Cahaya adalah ruang aman agar manusia berani belajar tanpa takut dihina. Jika engkau benar-benar matang, engkau tidak akan mencela pendosa. Engkau akan memeluknya dengan doa yang penuh rahasia. Engkau tidak akan menertawakan pencari yang masih tergagap. Engkau akan menjaga lidahmu agar tidak memadamkan bara kecil yang sedang tumbuh di hatinya. Orang yang bercahaya mengerti bahwa setiap jiwa memiliki tempo masing-masing dan Allah menyentuh mereka dengan cara yang tak serupa. Maka tugasmu bukan menyeragamkan, tetapi menemani. Ada bentuk dakwah yang lahir tanpa suara, kehadiran yang teduh, wajah yang tidak menyimpan dendam, tatapan yang tidak memvonis, kesabaran yang tidak dipamerkan. Kehidupanmu sendiri menjadi ayat. Tiap langkahmu menjelaskan ketauhidan lebih kuat daripada ceramah panjang. Bila engkau menenangkan jiwa orang lain hanya dengan hadir, itu bukan kemampuan psikis. Itu tanda bahwa Allah memperkenankanmu memantulkan sedikit kehangatannya. Di titik ini,
Engkau tidak berusaha mempengaruhi siapapun. Engkau hanya hadir sebagai bukti bahwa rahmat lebih kuat daripada ketakutan dan ampunan lebih luas daripada tuduhan. Jalan spiritual bukan jalan yang sunyi. Allah akan mengirimkan manusia yang membutuhkanmu. Tidak untuk memuji kemampuanmu, tetapi untuk melatih keikhlasanmu. Ada yang datang membawa luka, ada yang datang membawa kemarahan, ada yang datang membawa syirik kecil berupa ketergantungan pada dunia. Jangan buru-buru merasa engkau guru. Cukup menjadi pintu yang tidak tertutup bagi siapapun yang mengetuknya. Jika engkau menolong orang dengan ekspektasi balas budi, cahayamu akan redup. Jika engkau mendampingi seseorang hanya ketika ia sejalan denganmu, itu bukan cahaya, itu pertemanan transaksional. Cahaya sejati tidak meminta profil. Pada akhirnya, terbukanya hijab bukan klimaks perjalanan, itu permulaan tanggung jawab. Engkau kini berjalan dengan kesadaran bahwa Allah senantiasa menyaksikan gerak batinmu. Engkau tidak lagi berebut posisi di bumi karena engkau telah diberi ruang di sisinya. Engkau tidak lagi mencari pembenaran manusia karena engkau telah menemukan mata yang melihatmu tanpa bias, cinta, ataupun benci. Itulah mata yang engkau rindukan sejak awal perjalanan. Mata yang maha mengetahui, yang maha mendekap. Dan ketika cahaya benar-benar menetap, engkau tidak merasa telah sampai. Engkau hanya merasa akhirnya pulang. Dengan demikian, hijab bukan lagi tirai yang memisahkan. Ia menjadi pintu yang membuatmu masuk, kembali, dan menetap pada satu kalimat paling rahasia di alam semesta. La ilaha illallah. Pada akhirnya kita semua hanya sedang berjalan pulang, melewati luka, ambisi, dan kebanggaan palsu. Tetapi saat cahaya menyentuh hati, semuanya runtuh dan yang tersisa hanya kesadaran bahwa kita tidak pernah punya apapun selain Allah. Jika hijab itu terbuka walau sekejap, jagalah dengan rendah hati. Karena mungkin itu bukan tanda kita besar, melainkan tanda bahwa Dia masih mau memandang kita.